Mulai. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Amin. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam. Anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Terima kasih ya Mak, sudah mengingatkan aku dan membesarkan aku. Semoga kita semua baik-baik aja. Shalom Inang. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu, karena haruslah demikian. Amin. Shalom semua, saya Steven Sitorus dari sektor F kelas besar. Saya akan membacakan ayat hafalan Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena Saya akan menghafalkan 6 ayat. Salam semua, Inang Pikar, teman-teman. Saya
Yesus Ada juga. Tante Mas nih ternyata. Iya, Inang. Ih, cantik sekali. Mau kemana ya Tante Inang. Mas nih? Ini loh Inang, ibadah online anak sekolah minggu jemaat khusus GKPI. Oh iya, Inang juga mau ke sana. Oh iya Inang. Yuk kita sama-sama yuk. Nah sebelum berangkat Inang, kita sapa dulu anak-anak sekolah minggu kita yuk. Iya, yuk kita sapa yuk. Salam adik-adik semua. Apa kabar? Tentu luar biasa. Berkat Tuhan. Yes, yes, yes. Ingat nggak Inang ayat hafalan minggu lalu? Tentu. Kan dari Efesus ya. Iya Inang, Efesus 6 Ayat 1. Apa baliknya kita sama-sama ucapkan ya Inang? Yuk kita sama-sama ucapkan. Pasti anak-anak adik-adik juga di rumah pasti ingat loh. Iya, karena mereka sudah mengirimkan videonya. Yuk kita sama-sama ucapkan yuk. 1, 2, 3. Efesus 6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Nang, kita nggak berdua aja loh. Iya. Yuk kita panggil yuk guru-guru sekolah minggu yang lain yuk. Yuk. Baiklah, kita akan memulai ibadah kita. Seluruh adik-adik semua sudah siap? Kita akan memulai saat teduh. Saat teduh dimulai. Mari kita sama-sama bernyanyi Ku Mau Cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencana. Ya Abah sekali lagi ya Abah ya Bapak. Bapa, ini aku anakku, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakku, pakailah sesuai dengan rencanamu. Kita satukan hati kita supaya kita mulai ibadah kita terlebih dahulu berdoa. Kita satukan hati kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus atas berkat yang Kau berikan kepada kami hingga pada pagi hari ini Tuhan, kami dapat mengucap syukur untuk mengikuti ibadah online Tuhan Yesus. Bapa, Engkau senantiasa memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya nanti hingga kami mendapatkan sukacita dari Engkau ya Tuhan. Dan apa yang disampaikan oleh tentang firman-Mu nanti yaitu Tante Indah, Engkau senantiasa memberkati Tuhan Yesus. Engkau berkati telinga anak sekolah minggu yang mau dengar-dengaran ya Bapa, supaya mereka fokus
akan apa yang disampaikan oleh Tante Indah nanti. Dan berkati juga Tante Indah nanti Tuhan Yesus yang bawa firman, kiranya Engkau terlebih dahulu memberikan dia bahasa yang sederhana dan dapat dimengerti oleh anak-anak sekolah minggu. Ya Bapa, dalam semuanya itu banyak dosa yang kami perbuat, kiranya Engkau hapuskan segala dosa kami supaya kami layak menjadi anak-Mu. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anak-anak masih semangat? Mana semangatmu? Yes, 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 ini semangatku. Oke, adik-adik semuanya, karena kita masih mau bergerak, ya, Inang undang untuk bangkit berdiri. Semuanya, ayo, kelas kecil, kelas tengah, kelas besar, yuk kita berdiri. Kita mau bernyanyi. Yang pertama, kita bernyanyi, hati-hati gunakan tubuhmu. Yang kedua, lagunya Sejak ku kenal Yesus. Hati-hati gunakan tangan. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Matamu. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Hati-hati gunakan matamu. Coba. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Lehermu. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan lehermu. Krek, krek. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Krek, krek. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Krek, krek. Amin. Karena Bapa di surga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Coba. Krek, krek. Amin. Kedua. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Wow, Gayanya coba lihat dulu, Tante Masni. senyum gaya Pepsodent Inang ya? itu. Iya ya. Tante Rosa, Inang Pikat. Wah, semuanya hebat-hebat gayanya. Nah Inang, kita lihat yuk anak sekolah minggu Coba kita kita ya. lihat dulu anak sekolah minggu. Wow, ya Anak memang kelas gitu keren kecil, kali ya Inang ya. Ada yang gayanya gitu. Wow. Waduh, hebat sekali. Semangat ya mereka ya Inang Iya, ya. semangat sekali. Semuanya sudah berubah. Yuk kita lanjut lagi yuk. Musik. Sejak ku kenal Yesus, hidupku berubah. Sejak ku kenal Yesus, sukacitaku penuh. Karena dosaku dihapuskannya, hidupku dibenarkan olehnya. Terima kasih
Mari kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus buat segala kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Berkumpul bersama-sama di rumah kami dalam sukacita yang daripadamu ya Bapa. Ya Bapa, kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkati firman-Mu supaya dapat mengerti kepada kami adik-adik sekolah minggu ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang selalu terluput dari dosa. Hapuskan ya Bapa dan maafkan segala dosa dan pelanggaran kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Kakak harap semuanya bersukacita di dalam Tuhan ya. Amin. Kakak mau berikan senyuman yang terbaik kepada orang-orang di sekeliling kalian. Jika sudah, kita mari mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kakak mau mengajak adik-adik sekolah minggu untuk bertindak bijaksana. Ayat firman Tuhan kita terambil dari 1 Korintus 10 ayat 23. Mari adik-adik kita buka Alkitab kita supaya kita membacanya dengan bersama-sama. 1 Korintus 10 ayat 23. 1, 2, 3 ya. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan, benar, tetapi bukan segala sesuatu membangun. Nah, di sini adik-adik, kakak mau cerita. Di ayat di Korintus ini, Rasul Paulus menuliskan surat di jemaat Korintus tentang di mana bangsa Israel melakukan segala sesuatu benar di mata mereka, namun tidak benar di mata Tuhan. Nah, adik-adik, maksudnya apa Kak Indah? Nih, kakak punya contoh. Nih, siapa tahu gambar ini? Sedang apa dia ya? Sedang bermain HP, bermain game. Adik-adik pasti sering kan bermain game, HP, gadget, tablet, ataupun segala macam. Pernah kan? Nah, kenapa Kak Indah emangnya dengan game, HP, dan gadget ini Kak Indah? Nah, dari HP ini kita dapat mengetahui apa sisi buruk dari bermain game ini. Yang pertama, dapat merusak otak dan saraf mata kita. Kalau kita bermain HP berjam-jam, pasti kita akan mendapatkan dampak buruknya. Mungkin bukan sekarang, namun kedepannya akan menjadi kerugian bagi kita. Dan yang kedua, kita dapat candu. Apa maksudnya Kak candu dalam bermain game? Contohnya gini, adik-adik kalah dalam bermain game ini. Pasti adik-adik berusaha gimana caranya adik-adik untuk menang dan menjadi MVP yang terbaik atau mencetak skor yang paling unggul. Dan disitulah adik-adik akan serius dan bermain tanpa mengingat waktu. Dan yang ketiga, malas belajar dan tidak mendengarkan perintah orang tua. Lah kenapa Kak malas belajar? Enggak juga lah. Mungkin adik-adik berpikir seperti itu. Namun tanpa kita sadari, pasti di saat kita asik bermain game, pasti kita mengatakan seperti ini. Contoh, nama dia Felix. Felix, tolong dulu bantu mama. Bantu dulu mama, susun dulu piring ini, udah mama cuci tadi. Ah, bentar lagi lah mak, sebentar lagi lah mak, kan aku baru main game. Nah, di situ adik-adik sudah melawan perintah orang tua. Dan yang
terakhir tadi, malas belajar. Adik-adik akan lupa akan waktu sehingga malas belajar. Contoh, sudah mau jam 8 malam, adik-adik selalu bermain HP. Lalu orang tuanya, mama bilang seperti ini, Felix, belajar dong nak, kan ada tugas dikasih gurunya tadi dari WA, kata mamanya kayak gitu kan. Terus datanglah si Felix ini, dibilang kayak gini, sebentar lagi mak, mau menang mak. Nah kan, jadi malas, ujung-ujungnya ke jam 9 waktunya untuk tidur. Lalu besoknya kita ujian. Nah siapa yang rugi? Diri kita sendiri. Namun kakak akan mengajarkan adik-adik supaya di dalam situasi apapun kita menjadi garam dan terang dunia. Bagaimana caranya Kak Indah? Di dalam bermain game itu kita dapat mengingat waktu sehingga kita mengajak teman-teman kita untuk belajar bersama-sama. Contoh gini, lagi asik kan main game, udah menanglah dia, udah menanglah yang si Felix ini. Terus teman-teman kita kan udah menang, kita belajar yuk. Nah itu sudah menjadi terang di dalam teman, di dalam keluarga. Jikalau sudah hari Minggu, ada abang atau kakak kita, orang tua kita yang bermalas-malasan untuk beribadah, kita ajak mereka supaya bersama-sama untuk beribadah. Kan udah ada juga ibadah online yang dilakukan oleh gereja kita. Benar kan adik-adik? Contoh yang kedua, ini menonton televisi. Pasti sehari-hari kita gak pernah gak nonton televisi kan? Apalagi kalau udah filmnya itu SpongeBob, Upin Ipin, atau Ben 10 dan lain sebagainya, pasti kita juga akan melupakan waktu. Dan di sini juga adik-adik, walaupun menonton itu hal kebiasaan yang sering kita lakukan, namun sebenarnya itu juga dapat merugikan diri kita. Kenapa? Yang pertama, kalau kita nonton TV terlalu dekat dan terlalu serius, itu juga dapat menyebabkan kerusakan mata dan saraf otak kita. Lalu juga kalau serius sampai sedekat ini kan, pasti pikiran kita udah di TV aja kan. Terus orang tua kita juga kita biarin aja. Kita juga jarang membantu orang tua kita dan memerhatikan sekeliling kita. Dan di sini kakak mau ngajak adik-adik sekolah minggu agar melakukan, bertindak bijaksana dalam segala sesuatu dan melakukannya dengan baik dan benar. Biarlah apapun yang kita lakukan berguna bagi diri kita, orang lain, dan dapat memuliakan nama Tuhan. Amin. Di sini kakak punya tugas buat adik-adik untuk kelas kecil. Kakak mau semua anak-anak sekolah minggu menjadi tampil beda. Tahu kan lagu Bila Iblis Menggodaku, Aku Tolak Dia. Nah, dalam nama Yesus. Nah, kakak akan mempraktekkan memanggil guru-guru sekolah minggu supaya dapat belajar sama-sama. Guru sekolah minggu. Oke, Tante Masni. Di sini Tante Masni kita sama-sama yuk mempraktekkan bila iblis menggodaku, aku tolak dia. 1, 2, 3, ya. Bila iblis menggodaku, aku tolak dia dalam nama Yesus. Bila iblis merayu, aku pun berdoa dalam nama Yesus. Ku kuat karena kasih-Nya, firman-Nya teguhkanku. Ku berdiri
Oke adik-adik, terima kasih Tante Masti. Itu tugas anak kelas kecil. Dan untuk kakak-kakak kelas tengah dan kelas besar, ayat hafalannya dari Titus 2 ayat 12. Mari kita bacakan bersama-sama. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Oke, mari kita satukan hati kita kembali berdoa. Ya Bapa, kami tak henti-hentinya untuk mengucap syukur kepadamu ya Bapa, buat segala berkat dan kasih karunia yang telah Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu ya Bapa, supaya firman-Mu menjadi tujuan arah hidup kami ya Bapa. Ya Bapa, kami telah mendengarkan firman-Mu ya Bapa, kiranya firman-Mu menjadi penopang, jadi rema dalam hidup kami ya Bapa. Ngertikanlah anak-anak sekolah minggu ya Bapa, supaya juga mereka dapat melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari ya Bapa. Ya Bapa, berikan kami ya Bapa kekuatan untuk melakukan bertindak bijaksana yang daripadamu ya Bapa, supaya kami juga dapat bijaksana dan bertindak bijaksana dalam melakukan segala apapun ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang selalu terlupa dari dosa, kiranya Engkau yang memaafkan segala dosa dan pelanggaran kami. Terpuji nama-Mu Bapa, kekal untuk selamanya. Amin. Nah, anak-anak sekolah minggu, jangan lupa gaya tampil bedanya dikirim ke WA sektornya atau ke WA guru sekolah minggu. Dan jangan lupa ayat hafalannya ya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 424 ayat 1. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Untuk mengumpulkan persembahan, ayat pengantar ucapan syukur kita tertulis dari 2 Korintus 9 ayat 10. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih-benih bagi kamu yang melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaran-Mu. Amin. Kita sampaikan ucapan syukur kita. Mari kita doakan persembahan kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur kembali Bapa buat segala berkat-Mu ya Bapa, yang masih kami rasakan pada saat ini ya Bapa. Ya Bapa, kami sudah mengumpulkan persembahan-Mu ya Bapa, kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu di dalam pelayanan kami ya Bapa. Ya Bapa, berkati juga adik-adik sekolah minggu kami ya Bapa yang sudah mendengarkan firman-Mu, dan berkati juga guru-guru sekolah minggu ya Bapa yang telah Kau utus ya Bapa, kiranya Engkau yang lebih lagi mengajarkan kami untuk lebih baik dan benar ya Bapa. Ya Bapa,
Kami juga telah selesai melakukan ibadah kami ya Bapa. Kiranya Engkau yang memberkati ibadah kami ya Bapa, dari awal tadi hingga akhir ini ya Bapa. Ya Bapa, kami adalah manusia yang selalu terlupa dari dosa. Kiranya Engkau yang memaafkan dan mengampuni segala dosa pelanggaran kami ya Bapa. Terpuji namamu kekal untuk selamanya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tenang teduh tiap langkahku, ku tahu Tuhan yang pimpin ke tempat tinggiku dihantarnya. Tinggal sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Terima kasih sudah menonton ya teman-teman. Jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.